Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat kembali menyaksikan pernyataan dari netizen yang saya kutip dari akun TikTok ya. Seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. Salam Pancasila. Kapan rakyat Indonesia makmur? Masih jauh. Kapan rakyat Indonesia bisa hidup aman, tentram, damai, mencari nafkah, menuju kesejahteraan? Masih lama. Kenapa? Saat ini Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja, alias gaduh, nggak aman, nggak damai. Ini terjadi karena adanya pertarungan politik tingkat tinggi. Ya, nanti saya jelaskan dengan IQ tinggi dengan bahasa yang sederhana. Kita semua tahu bahwa dalam politik tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Artinya, ketika kawannya menjadi penguasa, kejahatan-kejahatan kawannya dilindungi. Ketika kawannya menjadi penguasa, kejahatan-kejahatan mantan kawannya atau yang sekarang menjadi lawan akan ditarget, dihabisi, digunduli. Nah ya, kita semua tahu selama hampir 15 tahun PDIP dan Jokowi adalah kawan. Nah, menjelang akhir jabatan Jokowi, mereka menjadi lawan. Nah, ini tadi yang saya sebut. Mereka saling tebang-menebang. Ya, target-mentarget, saling menghabisi. Ibarat saat ini mereka sedang tanding di ring tinju atau MMA. Ya, ini ilustrasinya. Setelah Jokowi dipecat oleh PDIP, termasuk Gibran dan Bobi, maka pertarungan itu dimulai. Nah ya mulailah rame tentang isu-isu isu lama diangkat kembali tentang Megawati terlibat menjual Indosat. Yang paling kelihatan adalah ketika Hasto, Sekjen DPP PDIP, dijadikan tersangka kasus suap oleh KPK. Nah, ini jelas aromanya menantang. Ya, karena Jokowi pengaruhnya masih besar di lembaga-lembaga penegak hukum, maka mentersangkakan Hasto adalah perkara mudah, walaupun secara umum tidak masuk logika karena dilakukan oleh KPK. Oke, baik, itulah dia pernyataan dari beberapa netizen saudara-saudara yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang dimana nama mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, yaitu Roy Suryo, serta ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar, saudara-saudara, itu disinggung oleh politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang bernama Dian Sandi Utama, di mana saat diperiksa sebagai saksi terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, itu di Polda Metro Jaya ya, pada Rabu 28 Mei 2025. Nah, pada pemeriksaan keduanya, saudara-saudara, itu Dian mengaku ditanya tentang pertemuannya dengan Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Saya pun ditanyakan karena saya ada beberapa kesempatan juga bersama dengan Pak Rismon, Pak Roy Suryo, seperti di acara TV maupun podcast, ungkap Dian kepada beberapa awak media setelah diperiksa di Polda Metro Jaya ya. Nah, lalu Dian tak merinci isi pertemuannya saudara-saudara dengan Roy Suryo maupun Rismon kala itu karena dia juga tak menjabarkan detail dan dia juga tak menjabarkan detail pertanyaan penyidik kepada dirinya. Iya. Kan saya ada beberapa pertemuan lewat podcast maupun lewat TV, begitu kan? Yang di situ ada pernyataan-pernyataan yang mungkin perlu digali.
kata kader PSI tersebut, yaitu Dian ya saudara-saudara. Dan Dian juga menyebut ia diperiksa selama kurang lebih 2 jam dan dicecar 25 pertanyaan, di mana ia mengaku tidak menerima pertanyaan baru pada pemeriksaan kedua ini. Penyidik hanya melakukan pendalaman berdasarkan pemeriksaan sebelumnya yang dilakukan pada Senin 19 Mei 2025. Tidak ada pertanyaan tambahan, itu hanya keterangan verbal. Makanya saya katakan itu adalah pengembangan, tegas Dian ya. Selain itu, pada pemeriksaan kedua ini, Dian juga membawa sejumlah alat bukti tambahan yang dimuat dalam 2 disk lepas ya atau flash disk, saudara-saudara. Ada banyak bukti tambahan, saya bawa 2 flash disk. Lanjut Dian. Bukti-bukti yang dimaksud, kata Dian, terkait pertemuan bersama Roy Suryo dan Rismon Hasiholahan Sianipar dalam program televisi ataupun sinar yang menyinggung ataupun siniar yang menyinggung soal kasus tuduhan ijazah palsu. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok ya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas di mana ada nama Roy Suryo dan Rismon Sianipar saat kader PSI diperiksa soal kasus ijazah Jokowi. Iya. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.